Baik, shalom saudara-saudara. Salam sejahtera. Saya mau menyapa untuk GB Impact Jakarta. Shalom. Saya percaya semua jemaat GB Impact tetap dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saya juga mau menyapa untuk GB Impact yang ada di Bangka. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita siap memuji muliakan Tuhan. Sebelumnya saya undang untuk kita semuanya bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik untuk kami ya Tuhan. Perlindungan yang Tuhan berikan untuk kami, kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami, pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami mau memuji, memuliakan Engkau, bersorak, bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, kami yang memuji Tuhan, kami yang memuliakan Tuhan, kami para pelayan-Mu, kami serahkan hati kami, hidup kami dalam tangan-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan di hadapan-Mu, biarlah pujian dan penyembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami panjatkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Siap bersorak-sorak sukacita. Ya, saya undang untuk saudara-saudara bangkit berdiri. Yes. Naikkan pujian ini saudara. Katakan Yesus kita Allah yang ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, haleluya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib. Baik saudara, saatnya kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu. Kami mau undang Tuhan hadir dalam acara kami, hadir dalam hati kami, mengurapi setiap kami. Kami datang kepadamu Tuhan, menyembah-Mu dan memuliakan Engkau. Masuk ruang Maha Kudus,
domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Lebih sungguh lagi dengan iman. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah
Terima kasih. Kau sungguh baik. Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kami mau datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah di atas pujian dan penyembahan kami, mujizat-Mu nyata. Setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Siapkan hati kami, jamah setiap hati kami ya Tuhan. Kami rindu melekat padamu ya Tuhan. Saat kami bimbang, kami membutuhkan pertolongan, Kau hadir ya Bapa untuk kami semua. Yes, Yesus. Kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku,
bagi hatiku. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan dapat bermanfaat bagi kami semua ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya undang hambanya. Ya. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Gereja kita membawakan tema tentang kesatuan membawa berkat. Berkat dalam sebuah kesatuan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk perbuatan-Mu yang ajaib. Pada saat ini Tuhan kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah tetap Tuhan firman ini menjadi pegangan kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pembelajaran bagi kami untuk tetap berpegang dalam tangan Tuhan. Sehingga kami hari demi hari semakin dibaharui, semakin dipulihkan, dan semakin dahsyat dalam Tuhan. Kami mempelajari firman ini Tuhan menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Sehingga kami mendapatkan rema yang baru di dalam Kristus Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, biarlah dengan firman ini kami semakin mengenal apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam setiap pribadi kami untuk sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami sama seperti Engkau ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini untuk membuka hati mereka merenungkan firman ini, sama-sama menerima rema dari setiap firman yang disampaikan nantinya Tuhan. Bahkan keluarga, bersama sahabat, bersama teman saudara dimanapun mereka berada. Biarlah kami sama-sama mau diberi kekuatan dan berkat yang berlimpah melalui setiap pembelajaran firman dan setiap ibadah-ibadah yang disediakan gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih Tuhan melingkupi kami semuanya. Yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita diberikan tema dari gereja GB Impact ini tentang unity, dan saya membawakan tentang kekuatan dalam sebuah kesatuan. Kekuatan dalam sebuah kesatuan itu sangat luar biasa. Tentunya setiap tema yang disediakan oleh Gembala Sidang untuk kita semuanya ada suatu komponen dasar yang sangat luar biasa atau rema tertentu yang diberikan kepada Gembala Sidang untuk disampaikan setiap jemaat-jemaat supaya bertahap setiap jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan. Yang pertama, sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang berbagai hal menjadi mungkin dalam perkataan, di dalam hal perbuatan kita mulai sama seperti Kristus. Ya, sampai saat ini kita diajarkan tentang sebuah kesatuan. Apa yang terkandung di dalam sebuah kesatuan itu? Kesatuan itu adalah sebuah kumpulan beberapa komponen yang dengan tipe, jenis, karakter yang berbeda-beda kemudian dijadikan menjadi satu. Kalau kita dalam sebuah organisasi, kesatuan itu dibentuk untuk mencapai visi dalam sebuah organisasi. Kalau kita lihat di dalam keluarga, untuk menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kita lihat di dalam gereja tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi dengan berbagai suku, ras, karakter, etnis, dan berbagai macam-macam model yang ada di dalamnya. Dan harus sama-sama bisa merendahkan hati, memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya terambil dari Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Apa kata firman Tuhan di sana? Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau.
agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan membawa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Dari firman Tuhan ini kita belajar banyak bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita menyadari pribadi kita ini adalah pribadi yang Tuhan inginkan untuk kita menjadi satu dengan Bapa, dengan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia mengajarkan untuk kita seperti Yesus dengan Bapa, menyatakan visinya atas dunia. Dia rindu kita menjadi satu di dalam visi Tuhan. Tentunya ketika kita memutuskan diri untuk menjadi hamba Tuhan, kita wajib menjadi seperti Kristus. Kita wajib seperti Yesus di dalam segala kehidupan kita. Karena kesatuan itu sangat banyak hal yang harus kita korbankan untuk menjadi satu. Sama seperti Yesus mengorbankan segalanya. Kalau kita lihat silsilah dari Yesus lahir ke dunia, dia masuk bentuk roh ke dalam rahimnya Maria, kemudian lahir di kandang domba, kemudian semasa perjalanannya dia memberitakan Injil dari bait-bait Allah. Kemudian pada umur 33 tahun dia mati di kayu salib untuk menyatukan kita umat Tuhan yang dulunya kita binasa menjadi tidak binasa, yang dulu kita pecah dengan keinginan keegoisan setiap manusia, tapi sekarang kita harus menjadi satu di dalam Yesus dengan kasih-Nya. Kita lihat pengorbanan Tuhan mulai membuang segala yang tidak harus dipertahankan, wibawanya sebagai Allah, kekuasaannya yang memiliki kekuasaan yang besar, kemampuan yang dia miliki dia tidak perhitungkan, suatu harus kebenaran yang harus dipertahankan. Dia gagalkan semuanya untuk menjadi satu dengan kita umat Tuhan. Sangat luar biasa di dalam kesatuan ini. Apa yang Tuhan inginkan? Supaya unsur Tuhan, unsur Allah itu ada di dalam diri kita. Sebab di dalam Tuhan dia dapat melakukan segalanya bagi setiap kita. Tetapi kalau kita lihat kehidupannya, karakternya itu luar biasa. Coba kita baca di Efesus 3 ayat 19. Apa kata firman Tuhan di sana? Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Kalau saudara-saudara kita pelajarin sama-sama firman ini, Tuhan sangat merindukan kita memiliki unsur Tuhan, sehingga kita bisa mengalami kesatuan. Kalau kita lihat ada ilustrasi seekor, ada kita saudara-saudara belum mungkin kenal seekor belalang. Kalau seekor belalang kita lihat sepertinya tidak punya kemampuan ya
untuk melakukan sesuatu, bahkan kita gampang nangkap kemudian kita matiin. Tapi kalau kita melihat gabungan atau organisasi dari belalang itu terbang bersama-sama, dia bisa melahap beberapa hektar tanaman dan sangat mengganggu pertanian. Tanpa terasa semua daun-daunan daripada tanaman itu habis semuanya. Sebuah kekuatan itu keluar saat belalang itu punya unity. Dia melahap habis tanaman tanpa bisa kita handle ya, tanpa bisa kita atasin. Dia cepat melakukannya. Sama dengan kita. Belalang itu menunjukkan kekuatan kerjasama demi kepentingan bersama. Apa yang tidak dapat kita lakukan sendiri, itu bisa kita lakukan bersama-sama. Kalau kita lihat di Amsal, ada membahas tentang belalang. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Dia tidak punya tuan, tidak punya pemimpin, tapi dia bisa teratur berbaris. Ya, biarlah setiap kita boleh mendapatkan perenungan bagi setiap jemaat Tuhan mengenai belalang ini. Kita dapat memetik pelajaran dari makhluk kecil ini. Para pengikut Kristus yang bekerja dan berdoa bersama-sama akan mendapat kemajuan yang jauh lebih besar bagi dia, bagi Yesus, bagi Tuhan kita, daripada kita masing-masing bekerja atau kita bekerja dengan kepentingan kita sendiri-sendiri ya. Pada saat orang percaya bersatu melayani Tuhan, mereka mendapat menjadi kuat dan kekuatan mereka itu luar biasa di dalam Tuhan untuk memenuhi kehendak Tuhan bagi gereja. Meskipun perjanjian baru mendorong kita untuk memiliki iman secara pribadi dalam Yesus Kristus, tetapi tak sedikit pun disinggung tentang kita tentang hal mementingkan diri kita sendiri. Dan marilah kita membangun kekuatan dan persekutuan dalam satu tubuh Kristus supaya kita efektif mengikuti keteladanan Kristus dalam kita. Kunci utama untuk menjadi unity ya, untuk menjadi satu dalam Tuhan. Itu harus kita mulai yang pertama dari diri kita sendiri. Tidak menunggu orang lain. Ini adalah keputusan kita pribadi lepas pribadi. Tidak terpengaruhi dengan situasi atau keadaan. Kalau orang lain tidak mau unity ya itu masing-masing ya. Yang penting kita mau menjadi satu. Tidak menunggu orang cocok dulu dengan kita baru kita satu. Atau orang ini menguntungkan saya baru saya mau jadi satu. Atau orang ini membantu saya banyak baru saya mau jadi satu. Itu semua tergantung keputusan kita masing-masing. Jadi kalau kita mau jadi satu unity, kita tahu tadi sudah mengerti kekuatan dari sebuah unity itu luar biasa. Tapi bagaimana kita supaya menjadi satu? Itu adalah kita mulai dari diri kita sendiri, tidak menunggu orang lain. Baik kita mau mengikut Yesus juga, itu keputusan kita. Mau menjadi satu dalam tubuh Kristus juga, itu keputusan pribadi lepas pribadi. Di dalam keluarga demi keluarga, suami istri, apapun yang terjadi akan tetap mau unity. Kalau kita benar-benar memiliki keputusan di dalam diri kita. Dan yang kedua, kita
harus memiliki kerendahan hati. Kalau kita lihat ya, dalam kerendahan hati itu ada keramahan ya. Orang-orang yang cakap berbicara itu orangnya ramah, perkataannya menyenangkan. Itu sangat enak dan sangat mudah kita membawa orang lain untuk menjadi satu dan kita menjadi sahabat. Tetapi kadang ada juga keramahan itu pura-pura. Saudara mungkin pernah dengar ya, ketika seorang asuransi menelepon kita, dia akan bilang, "Selamat siang Ibu, saya dari ini mau menawarkan asuransi A." Terus kita jawab, "Maaf Ibu, saya nggak dulu ya nih." Gimana sih, baru gitu aja langsung putus-putusin aja gitu, keluar aslinya karena tidak mencapai kepada tujuannya. Tapi yang Tuhan mau kita ini benar-benar dari hati kita. Benar-benar dari hati kita. Kerendahan hati adalah keputusan kita juga. Rendah hati adalah menempatkan orang lain di atas kita atau mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Jadi Tuhan senang katanya dalam firman Tuhan dengan orang yang rendah hati. Bahkan berkat itu mengalir bukan dari bawah ke atas ya, tapi dari atas ke bawah. Artinya dari yang tinggi ke yang rendah. Seperti air mengalir, nggak mungkin mengalir dari dataran rendah ke dataran tinggi. Nggak pernah kita lihat ya, kecuali di dalam fotosintesis. Tapi kalau hukum aslinya dari dataran tinggi ke dataran rendah. Berbicara rendah hati ini, kita perlu senantiasa meminta tuntunan Tuhan untuk tetap di dalam prinsip itu, tetap memiliki hati itu. Karena itu tidak mudah bagi kita semuanya. Kalau ada pujian yang menyatakan, "Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku." Artinya kehidupan kita ini tidak ada bisa kita jalan sendiri kalau tanpa Tuhan. Dan kemudian yang kedua, kita harus membuka, berbicara tentang kerendahan hati, kita harus membuka hati kita. Membuka pintu hati kita. Apakah setiap kita sudah membuka pintu hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Apakah hati kita sudah membuka sepenuhnya pintu hati kita buat Tuhan? Mari kita baca di Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. "Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabab-abab, supaya masuk Raja Kemuliaan." Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. "Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan." Siapakah dia Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Kita harus membuka pintu hati kita supaya masuk Raja Kemuliaan. Untuk kita memiliki kerendahan hati tadi, kita harus membuka pintu hati kita. Dan di Mazmur 24 ayat 7 sampai 10, "Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan." Untuk kita menikmati kasih Tuhan, untuk kita juga mengalami itu, kita harus membuka pintu hati kita. Kalau kita tidak membuka, tidak bisa masuk.
Tidak bisa masuk, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan, Raja Kemuliaan, mau masuk lebih dalam lagi kepada pintu hati kita. Tapi masalahnya, maukah kita membukanya untuk Tuhan? Maukah kita membukanya untuk Tuhan? Ya, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menerima Dia dengan terpaksa. Walaupun Dia bisa memaksa, Tuhan tidak pernah memaksakan itu kepada kita. Dia menunggu kerelaan kita untuk menerima Dia. Kita juga diberi kesempatan untuk mengoreksi hidup kita. Sehingga ada lagu mengatakan, selidiki aku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, ya. Lagu ini luar biasa. Tuhan suruh kita menyelidiki hati kita. Tuhan suruh kita melihat diri kita. Sekarang ini banyak keadaan yang menjepit keadaan kita. Banyak hal yang mengubah mulai emosional kita, keadaan kita, bahkan mungkin pendapatan kita, ya saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bahkan ekonomi, bukan pribadi lepas pribadi, bangsa-bangsa juga ngalamin. Tapi jangan sibuk kita untuk memikirkan kesulitan yang ada, tetapi mari kita evaluasi diri. Sudah seperti apakah kita datang kepada Tuhan? Biarlah Roh Kudus kita izinkan untuk mengatur kehidupan kita, supaya kita mengalami kesatuan dengan Bapa di surga. Di dalam keluarga semakin bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam gereja kita semakin semangat, semakin berapi-api, sekalipun yang dulu berjumpa kita banyak orang, tetapi sekarang ini sudah sedikit. Walaupun sedikit tidak mengurangi keadaan kita untuk menjadi lebih lagi di dalam Tuhan. Jangan keadaan ini membuat hati kita tidak stabil. Kadangkala kalau kita keadaan terjepit, kadangkala hati kita ini mulai melenceng, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Aku kepingin ikut kehendak Tuhan, atau mau kepingin kehendakku sendiri? Kalau kehendak Tuhan, Tuhan bilang sabar, tenang, berdoa. Tapi ini harus tindakan cepat. Apa aku perlu jualan ya? Apa aku perlu untuk pergi ke hal-hal yang lain ya gitu? Atau melakukan sesuatu. Kadang kita diperhadapkan dengan hal itu. Kadang kita kalau hati kita dibikin kesal, kepingin balas ya, kepingin hajar ya. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan bilang sabar, ampunin. Nah, sabar, ampunin ya, perbanyak kata sabar. Dan tindakannya juga. Susah itu kita lakukan. Tetapi ketika kita dalam Tuhan, menyatu di dalam Tuhan, kita mampu. Kita lihat kepada Abraham. Kalau kita belajar dari Abraham, Tuhan perintahkan dia. Perintahkan hal yang sulit ya. Udah ditunggu-tunggu anak semata wayang. Terus Tuhan perintahkan, korbankan dia bagiku. Dan yang melakukannya bapaknya lagi, saudara. Mau menggorok anaknya. Kalau Abraham tidak satu di dalam Tuhan, takkan mungkin dia bisa melakukan itu. Takkan mampu. Jadi di dalam kesatuan itu ada hal yang sangat penting di dalamnya. Bukan hanya menjadi satu, kita bersama-sama. Hari ini kita ke Medan bareng-bareng. Besok kita
ke negeri lain bareng-bareng, bukan itu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Atau makan bareng-bareng, bukan ya. Satu itu bukan di situnya. Dari penjabaran tadi kita boleh melihat dalam firman ini seperti kita menyatu dengan Bapa. Di dalam itu ada terkandung yang sangat luar biasa. Kalau kita menyatu di dalamnya, kita akan mengerti, menikmati, bahkan belum terucap tapi kita bisa memahami. Ada nilai atau value yang di dalamnya itu yang luar biasa yang boleh kita nikmatin. Kalau kita memahaminya, kita akan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Makanya kesatuan itu Tuhan perintahkan untuk kita. Banyak firman Tuhan yang membahas tentang kesatuannya. Kemudian kita belajar dari Lot dan Abraham juga. Lot dan Abraham Tuhan perintahkan. Kemudian mereka ketika mereka mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan, kemudian suatu ketika pegawai mereka berselisih. Tuhan tidak menghendaki terjadinya perselisihan, tetapi kadang memang sering keadaan itu membuat kita berselisih. Berkat juga membuat kita berselisih. Belajar dari Lot dan Abraham, kalau kita baca firman Tuhan, mereka berselisih pegawainya. Kemudian Abraham bilang sama Lot, Lot sini. Daripada pegawai kita berantem-berantem nih, kita bagi dua aja wilayah kita. Lu yang mana, gua kemana, supaya kita pegawainya gak berantem. Abraham juga manusia ya. Kemudian ponakannya Lot bilang, gue mau yang itu, lihat yang ijo-ijo yang kelihatan subur. Dia pilih itu. Kalau saya mungkin ya, dengan ponakan, saya tanya, ponakan lu mau mana? Yang tanaman sana itu kurang subur, yang sini subur. Tapi ponakan pilih ini. Mungkin saya sebagai, kalau aku gambarkan Abraham waktu itu, dasar lu ya, tahu aja yang ijo ya kan. Masa lu tinggalin gua udah tua begini, yang begitu kan gue susah ngerjainnya. Mungkin saya seperti itu. Tetapi Abraham apa? Ketika dia satu dengan Tuhan, dia nikmatin saudara yang kekasih dalam Tuhan. Oke, katanya sama Lot, tidak mau perselisihan terjadi. Dan kita melihat sikapnya Abraham itu hal yang patut diteladanin ya. Kita salut dengan sikap itu. Kita salut dengan sikap itu. Kita pun di dalam pelayanan itu, ya seperti itu. Kita mungkin bilang gampang itu, satu ya. Tapi belum tentu kita bisa satu. Sekalipun kita bilang, aku rela aja diapain ya, aku rela aja ini perkataan kita, apalagi anak muda, mungkin bilang, ya udah gue ngikut aja, tapi belum tentu itu ikut. Bisa ngedumel di belakang, bahkan terjadi sesuatu perbincangan yang lebih dahsyat daripada apa yang di depan waktu meetingnya. Dan itu bisa membuat perselisihan. Kalau kita lihat dari Lot dan Abraham, Bapak Abraham yang menyatu dengan Bapa, dengan Tuhan, dia tidak mau ada perselisihan. Karena dalam perselisihan itu bisa menghancurkan namanya kesatuan itu. Itu pantangan daripada kesatuan. Dan perselisihan itu hal-hal yang sepele. Hal-hal yang sepele yang mungkin bisa kita terabaikan. Tapi termasuk namanya iri. Iri itu mudah sekali untuk menggerogoti. Dia memang kerjanya pelan-pelan. Tapi itu akan meruntuhkan dasar dari kesatuan. Itu perlu kita buang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menyatu dengan Bapa, kita akan sigap dengan hal-hal itu. Kenapa hari ini saya membawa firman tentang kekuatan dalam sebuah kesatuan? Saya belajar dari, kalau kita ingat Menara Babel. Menara Babel itu apa yang terjadi di sana? Tuhan hancurkan kesatuan mereka.
Karena kesatuan itu punya power yang luar biasa. Tuhan menghancurkan kesatuan itu. Kenapa saudara yang kekasih dalam Tuhan? Mengapa Tuhan hancurkan? Mari kita baca di dalam Kejadian 11 ayat 5 sampai 6. Kejadian 11 ayat 5 sampai 6. Maaf saudara, saya salah ngomong. Lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Iya, di Menara Babel ini tujuan mereka adalah mau sama seperti Tuhan. Mereka itu mau mencapai Tuhan. Tetapi dengan segala kemampuan mereka, Tuhan menghancurkan kesatuan itu. Kemampuan mereka, manusia ini punya kemampuan yang luar biasa, Tuhan beri. Tetapi ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan hancurkan. Mereka hebat-hebat, mereka pintar-pintar. Saking pintarnya mereka punya planning yang jauh di luar pemikiran manusia. Sehingga Tuhan memperondangkan bahasa mereka. Tuhan menghancurkan kesatuan mereka. Karena di dalam kesatuan itu sangat luar biasa. Sehingga apapun yang mereka kerjakan tidak ada yang terlaksana. Tidak ada yang mencapai tujuan awal pembangunan dari Menara Babel ya. Dan yang kedua, ketika kita bersatu di dalam Tuhan, apa yang kita dapatkan menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Kalau yang tadi kekuatan di dalam sebuah unity ke hal yang negatif, sekarang ke hal yang positif. Kita buka di Kisah Para Rasul 2 yang 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika kita bersatu di dalam Tuhan, kita akan mengalami suatu hal yang luar biasa. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ada persekutuan di dalamnya, ada sukacita dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Pribadi yang menyatu, yang memiliki kesatuan. Ada hal yang relevan yang kita lihat, yaitu disukai semua orang. Ketika kita disukai orang, apa yang terjadi lagi saudara yang kekasih dalam Tuhan? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau kita pikir-pikir, Tuhan memberikan kita suatu kemampuan untuk menjadi satu. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Karena memang kalau bayangin satu orang tadi, kalau kita kembali kepada belalang, kalau satu belalang melahap, itu sepertinya gak kelihatan kekuatan. Untuk menjadikan semua bangsa jadi murid, kita harus memiliki kesatuan dalam visi itu. Satu menyelamatkan 5 orang, 5 menyelamatkan 5 itu langsung banyak. Tak mungkin satu orang memiliki kemampuan itu untuk menyatakan ke seluruh bangsa-bangsa tentang firman Tuhan ini. Oleh karena itu kita mari orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan penuh sukacita sama-sama kita menyatakan visi Tuhan kepada siapapun, sehingga tersampaikan isi hati Tuhan. Karena apa? Dalam kesatuan itu kita menjadi orang
yang menghargai kebersamaan, hidup dengan sukacita, ada ketulusan, dan kemudian sambil memuji Tuhan, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan orang yang diselamatkan. Tuhan menambahkan, berkat gampang turun pada keluarga-keluarga yang akur. Tadi kita baca di dalam Mazmur 133, kita sudah hafal di luar kepala semua, karena ada di handphone ya, bisa kita baca. Nanti kita masukkan di dalam kepala, ayat 1-3. Bahwa di dalam itu, di dalam keluarga yang rukun, berkat diperintahkan ya. Ya biarlah setiap kita dari pembelajaran firman hari ini, kita menjadi orang yang cinta kesatuan, cinta kebersamaan, dan menaruhkan hidup kita menjadi pribadi yang rendah hati, humble ya. Kemudian benar-benar mengikut Tuhan, karena sebagai orang percaya harus wajib seperti Yesus. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini boleh memberkati kita semua. Saya undang WL dan singer boleh maju ke depan, dan pemusik, supaya kita sama-sama mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Firman-Mu lah kekuatan kami. Untuk menyatakan kesatuan itu sangat mudah bagi mulut kami Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan beri hikmat. Kami mau buka hati kami pada kesempatan ini, untuk Tuhan turun bagi setiap pribadi lepas pribadi, seluruh jemaat Tuhan, untuk menyatu dengan Bapa dan mengerti kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan bisa impartasikan firman ini dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan, bahkan dimanapun kami Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang disukai, dan Tuhan menambahkan jumlah kami hari demi hari yang mengalami kemenangan dalam Tuhan, karena kami kembalikan visi gereja ini dalam tangan Tuhan, di mana gereja adalah tempat kami menyembah Tuhan, tempat kami diajar untuk firman Tuhan, tempat kami untuk berdoa dan mengalami Tuhan. Dan gereja ini menjadi Tuhan nyatakan bagi bangsa kami ini Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan tidak suatu kebetulan kami belajar tentang kesatuan hari ini, karena ada sesuatu yang sangat penting untuk Tuhan nyatakan, khususnya di gereja GB Impact ini Bapa. Biarlah Tuhan seluruh jemaat Tuhan disertai oleh Engkau di dalam setiap keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua dengan anak-anak, bahkan di bagian manapun Tuhan. Biarlah semua kami pegang, karena segala sesuatu kami mulai keluarga kami. Di mana ada keluarga yang dimenangkan, akan terjadi kemenangan jiwa-jiwa untuk gereja-gereja, karena segala sesuatu dasarnya adalah keluarga. Oleh karena itu Tuhan, kami taruhkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menyertai setiap keluarga-keluarga Kristen saat ini, untuk mengalami Tuhan, untuk mereka mengerti dan memaknai kehidupan mereka, untuk menjadi satu sebelum mereka keluar dari pintu rumah-rumah mereka. Karena terjadi keluarga yang diberkati, akan ada gereja yang diberkati. Di mana gereja yang diberkati, akan ada kekuatan dalam sebuah bangsa-bangsa. Oleh karena itu Tuhan,
Biarlah kami menjadi satu saat ini dan seluruh umat Tuhan diberkati. Yang mengalami lawatan Tuhan pada hari ini, sama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan kepada WL. Puji nama Tuhan, terima kasih atas firman-Nya untuk hambanya supaya Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Baik umat Tuhan yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Saatnya kita mau menerima doa berkat, saya undang untuk hambanya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau Allah memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Memberkati, tambahkan pengertian Tuhan di dalam melayani Engkau. Dan semakin hari semakin heran dalam pelayanan. Berkati keluarganya, berkati apa yang hendak dijalankan, apa yang hendak dilakukan, Tuhan Allah menyertainya. Juga Engkau Tuhanku memberkati hari-hari ini di gereja ini Tuhan, seluruh para pengerja-Mu Tuhan, sehingga mempunyai satu kesatuan di mana firman-Mu yang menyatakan bahkan dari sedari dulu apa yang akan kita kerjakan ketika kita ada kesatuan dan tulus terhadap Tuhan, maka daripada itu apa yang kita kerjakan akan menghasilkan yang baik. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami mau meminta berkat dari-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Berkat kasih karunia yang datangnya daripada Bapa Allah di surga. Dan damai sejahtera sukacita yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Dari siang hari ini sampai Maranatha, Kristus menjemput para saleh-salehnya. Haleluya, umat yang menerima berkat dari Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.